Baik, saya akan mempresentasikan mengenai peran teknologi digital dalam penilaian kompetensi gerak anak pada pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar. Yang pertama, pendahuluan globalisasi pendidikan telah mengharuskan penerapan teknologi digital. Platform online tersedia untuk menyelenggarakan kelas, berbagai sumber daya, melakukan penilaian, dan mengelola aktivitas institusi akademik. Kini muncullah tantangan untuk seorang guru agar dapat memodifikasi penilaian peserta didik secara digital. Sudah diterima secara luas bahwa penilaian dalam PE mempunyai banyak aspek dengan komponen yang saling terkait. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif penting untuk menentukan bidang penilaian anak kompetensi gerakan dan mempertimbangkan ini dalam konteks primer pengaturan sekolah. Penilaian keterampilan gerak yang ada adalah 1. Ukuran kuantitatif dan 2. Berorientasi proses ukuran kualitatif. Selanjutnya ada proses desain nilai, pembuatan storyboard melibatkan proses 3 langkah. Yang pertama, desain berbasis kertas, desain elektronik, dan desain konsep profesional. Selanjutnya, prinsip praktis ini didasarkan pada persepsi guru sekolah dasar yang mengeksplorasi pengalaman mereka dalam menilai pendidikan jasmani di lingkungan sekolah dasar. Mereka dibentuk melalui wawancara dan fokus kegiatan kelompok yang berlangsung dengan guru sekolah dasar selama kursus pengembangan alat penilaian kompetensi gerak untuk SD, guru sekolah untuk menilai anak-anak berusia 4-7 tahun. Prinsip praktis ini memberikan titik awal untuk memandu desain, penilaian, dan sumber daya yang memanfaatkan teknologi digital sejak konsepsi hingga penciptaan. Selanjutnya ada waktu penyiapan. Yang pertama ini guru menyarankan agar menggunakan sumber daya teknologi digital yang memerlukan instruksi awal, pelatihan atau pengenalan awal yang minimal akan lebih menarik dibandingkan sumber daya yang memerlukan pengaturan data. Yang kedua, guru mengutamakan perlunya penilaian memuat dengan cepat dan memerlukan waktu pengaturan minimal sehingga dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk belajar. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama ini menyediakan sumber penilaian yang memerlukan perhatian guru namun dapat dinilai memberikan gangguan tambahan yang tidak diperlukan sumber daya ini. Nah, yang kedua ada manfaat besar dari pemanfaatan teknologi digital adalah peluang untuk melakukannya, menyertakan demonstrasi video dalam penilaian. Selanjutnya, perekaman data. Untuk proses pencatatan skor juga mungkin terlihat sangat berbeda di dalam aplikasi sebagai mengikuti urutan yang berbeda. Proses penilaian dalam penilaian kemungkinan besar akan ditentukan oleh tujuan dan hasil yang diharapkan dari penilaian, serta metrik kinerja yang diukur. Sifat penilaian berorientasi produk berarti bahwa proses penilaian seringkali sederhana untuk diukur dan dicatat. Misalnya menghitung jumlah tangkapan dan 2 tangan yang berhasil atau mencatat jarak lompatan horizontal. Selanjutnya ada rekaman video. Perangkat lunak harus ramah guru agar dapat merekam dan memutar ulang video dapat berlangsung tanpa gangguan yang berarti terhadap pembelajaran waktu. Selanjutnya adalah menjaga perangkat sekolah cenderung memiliki kontrol keamanan yang lebih tinggi dan disarankan untuk menggunakan perangkat milik sekolah jika memungkinkan. Minimal memang demikian merekomendasikan agar perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan penilaian anak-anak ini dilindungi dengan kata sandi. Ini melindungi terhadap pengguna tidak sah yang mengakses skor penilaian anak dan informasi pribadi serta perlindungan privasi pemilik perangkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Guru sekolah dasar mempunyai preferensi untuk memanfaatkan teknologi digital penilaian. Meskipun hal ini tidak boleh terlihat sebagai solusi yang mudah atau sebaliknya satu-satunya alternatif terhadap praktik yang ada. Implikasi dari guru yang memiliki akses terhadap penilaian yang tertanam dalam teknologi digital ini tampil dengan positif. Dengan